Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Kristio Hangkemona. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai semikonduktor. Yang pertama, definisi dari semikonduktor. Semikonduktor adalah material yang memiliki sifat konduktivitas listrik di antara konduktor, seperti logam dan isolator, seperti kayu atau plastik. Semikonduktor ini unik karena konduktivitasnya dapat dikontrol melalui doping, suhu, atau medan listrik. Material semikonduktor yang paling umum adalah silikon dengan simbol Si dan germanium dengan simbol Ge, yang digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik seperti transistor, dioda, dan IC. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari semikonduktor? Prinsip kerja semikonduktor sendiri bergantung pada pergerakan elektron dan hole di dalam bahan semikonduktor. Elektron yang pindah ke pita konduksi menjadi pembawa muatan bebas yang mengantarkan arus listrik. Di sisi lain, hole yang ditinggalkan oleh elektron bertindak sebagai muatan positif. Dalam semikonduktor ekstrinsik, kita dapat menambah atom pengotor melalui proses doping, yang akan meningkatkan jumlah elektron bebas atau hole sehingga konduktivitas meningkat. Semikonduktor tipe N memiliki elektron sebagai pembawa muatan mayoritas, sedangkan semikonduktor tipe P memiliki hole sebagai pembawa muatan utama. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis semikonduktor? Yang pertama, semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik ini berbahan murni tanpa pengotor, di mana bahan elektron dan hole dihasilkan secara alami. Selanjutnya, semikonduktor ekstrinsik yang telah mengalami doping untuk meningkatkan konduktivitas. Semikonduktor ekstrinsik ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama tipe N dengan atom donor yang menyumbangkan elektron tambahan, dan tipe P dengan atom akseptor yang menciptakan hole sebagai pembawa muatan positif. Selanjutnya, keuntungan apa saja yang didapatkan pengguna semikonduktor? Yang pertama, miniaturisasi perangkat elektronik. Semikonduktor memungkinkan pembuatan komponen berukuran kecil, sehingga perangkat seperti komputer dan smartphone bisa canggih dan efisien. Kedua, efisiensi energi. Semikonduktor mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan daya tahan baterai perangkat elektronik. Ketiga, fleksibilitas aplikasi. Semikonduktor dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, dari perangkat medis hingga kendaraan listrik. Keempat, kinerja yang tinggi. Semikonduktor mendukung kecepatan operasi yang tinggi dalam perangkat komunikasi dan komputer. Yang selanjutnya, tantangan apa saja yang didapatkan dari penggunaan semikonduktor? Yang pertama, sensitivitas terhadap suhu. Konduktor dapat mengalami perubahan konduktivitas pada suhu ekstrim yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat. Yang kedua, proses produksi yang kompleks dan mahal. Pembuatan semikonduktor, terutama chip dan IC, memerlukan teknologi canggih dan lingkungan khusus seperti clean room. Yang ketiga, isu lingkungan. Proses semikonduktor memerlukan bahan kimia yang berbahaya dan energi yang tinggi, sehingga menimbulkan masalah lingkungan yang perlu ditangani. Yang selanjutnya, bagaimana aplikasi dari semikonduktor? Aplikasi semikonduktor sangat luas dan meliputi hampir semua aspek kehidupan modern, antara lain komputer dan smartphone, perangkat medis seperti alat pemantau jantung, MRI, dan perangkat medis lainnya yang menggunakan teknologi semikonduktor. Selanjutnya, komunikasi seperti ponsel untuk menerima transmisinya yang cepat dan akurat. Dan selanjutnya, kendaraan listrik. Semikonduktor mendukung sistem pengolahan daya dan kontrol motor pada kendaraan listrik. Kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu semikonduktor adalah material yang sangat penting dalam perkembangan teknologi modern, dari komponen elektronik kecil ini hingga sistem energi yang besar. Semikonduktor memungkinkan inovasi yang meningkatkan efisiensi, kinerja, dan fleksibilitas perangkat. Meskipun ada tantangan seperti kompleksitas produksi dan masalah lingkungan, penelitian yang berkelanjutan di bidang ini akan dapat terus membuka jalan untuk aplikasi yang baru dan lebih canggih dan berkelanjutan di masa depan. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai semikonduktor. Terima kasih.